Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam Alhamdulillah keadaan baik. sehat. Iya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Eh, untuk memulai sesi hari ini, kita awali dengan doa kepada Pak Urip. Saya minta untuk memimpin doa bersama. Monggo Bapak Urip. Ya, untuk memulai acara kita malam ini, kita dengan berdoa bersama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bihi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna arinal batila batila wa rzuqna sinaba. Rabbi firli wali walidayya kama rabbani syara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Urip. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diharapkan oleh semuanya begitu. Bismillah. Ya. Untuk pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang LMS, apa itu LMS. Nah, hari ini kita melanjutkan ke materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini sebelum saya mulai sesi hari ini, saya ingin tahu dulu pendapat Bapak Ibu ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Menurut Bapak Ibu itu pendidikan yang memerdekakan itu yang bagaimana sih ya? Monggo, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Pendidikan yang berpusat pada siswa, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Barikul. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu Tati mau menambahkan? Ya, pendidikan yang bebas. Jadi tidak tergantung pada teman gitu. Oh ya, ya bisa. Pak Urip mau menambahkan juga? Saya kira untuk pendidikan hampir sama dengan yang pertama. Kalau pendidikan itu pertama pusat peserta didik, tentu saja yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada pada peserta didik itu sendiri. Apakah itu rumahan, lingkungan belajar, kemudian juga seluruhnya lah di dalamnya juga ada faktor pihak-pihak yang berpengaruh dan sebagainya. Ini yang bisa dengan pendapat yang pertama, Pak. Pendidikan itu berpusat pada peserta didik yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekeliling. Itu aja, Bu Nanti. Oh iya, bagus sekali. Ya, ternyata Bapak Ibu sudah memahami ya apa itu pendidikan yang memerdekakan. Ya, jadi menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi pendidikan itu menjadi fondasi pembentukan peradaban bangsa. Nah, ini pekerjaan kita sebagai guru. Nah, guru itu membentuk peradaban, ya. Berarti kita yang membuat fondasinya begitu. Kemudian karena kita itu hidup di Indonesia ya dengan kebudayaan, kemudian lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, ya. Karena pada dasarnya kebudayaan itu tidak ada yang sama, ya. Jadi kita harus menghargai itu. Jadi mungkin pembelajaran yang kita lakukan di daerah pantai,
di daerah gunung, pegunungan, di daerah perkotaan, itu mungkin ada beberapa perbedaan, ya. Kenapa? Karena masing-masing di situ memiliki kebudayaan dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian di sini kita nanti mengenal ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berhamba pada anak. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus memperhatikan kebutuhan dan karakter dari anak-anak peserta didik kita, ya. Di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, Ki Hajar Dewantara itu mencontohkan, jadi seorang petani yang menanam padi, ya itu pasti nanti panennya ya padi, tidak mungkin akan panennya menjadi jagung atau menjadi yang lain. Jadi intinya itu berarti kita sebagai seorang guru tidak mungkin akan bisa merubah kodrat dari anak peserta didik kita. Tidak bisa. Kita di sini fungsi kita hanya sekedar menuntun mereka, ya. Jadi memperbaiki mereka, ya, memelihara mereka. Tetapi tidak bisa merubah kodrat yang ada pada mereka. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini guru itu harus bisa menempatkan diri sebagai pembimbing, penasehat, kemudian pengajar, pemberi motivasi, harus memiliki sifat yang rendah hati, kemudian tegas, terhormat, ya. Itu sikap yang harus dimiliki kita sebagai seorang guru. Jadi di mana kita itu di sini kan mendidik siswa itu pedagogik, ya. Pedagogik itu kan kita berarti membimbing siswa kita, ya. Jadi ilmu untuk membimbing siswa. Jadi kita harus memperhatikan semua kebutuhan dan karakter-karakter mereka agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, di sini kemudian guru itu harus memaksimalkan pembelajaran untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tapi tetap dalam rambu-rambu kaidah kurikulum. Jadi guru itu sebenarnya bebas berekspresi, bebas melakukan langkah-langkah pembelajaran selama itu tetap dalam rambu-rambu kaidah kurikulum, ya. Jadi kita mau melakukan pembelajaran di sawah, mau melakukan pembelajaran di luar sekolah, di dalam sekolah, mau dimanapun itu sebenarnya bebas. Yang penting kita tidak keluar dari rambu-rambu kaidah kurikulum. Nah, kemudian bagi siswa juga seperti itu. Bagi siswa itu bebas berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, ya. Tetapi ya tetap harus mengikuti kaidah aturan yang ada di sekolah. Bukan berarti mereka bebas terus semaunya sendiri, itu bukan seperti itu. Itu untuk konsep belajar merdeka, ya. Jadi belajar merdeka itu baik guru maupun siswa itu bebas melakukan langkah-langkah, tetapi tetap dalam rambu-rambu kaidah yang ada. Ya, itu Bapak Ibu untuk pembelajaran tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Bu Tati, ada Bu yang mau? Oh, belum ada, ya. Ya. Bu Barikul mungkin ada pertanyaan? Oh, Bu Barikul belum ya, Bu. Pak Urip ada yang mau disampaikan, Pak Urip? Oh ya. Ya, Pak.
Ya, tak kira belum. Berarti di Belum sini ada ya, belum ada ya. belum ada ya. Ya, berarti di sini sudah jelas ya, sudah bisa mengerti apa itu konsep belajar merdeka. Jadi intinya pada pembelajaran yang memerdekakan ini kita itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya atau student center ya. Jadi kita harus bisa menggali potensi peserta didik, kemudian konteks sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik ya begitu. Kemudian kita juga harus mengetahui kelemahan mereka, kelebihan mereka, supaya apa? Supaya nanti kita bisa mencari strategi pembelajaran yang tepat ya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sebelum nanti kita masuk ke refleksi pembelajaran, saya ingin melakukan ice breaking dulu ini. Monggo dibuka dulu. Mohon kerendahan hatinya Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Ini masih tertutup atau memang kendala sinyal ya? Sudah, Ibu. Oh sudah ya, tapi di sini. Ya, sudah. Oh iya, di layar. Oh iya ya, baru kelihatan Bu Barikul. Oh iya, baru kelihatan. Iya. Ini saya mau melakukan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ice breakingnya itu adalah terakhir. Jadi nanti peraturan permainannya, ketika saya menyebutkan sebuah kata, kemudian Bapak Ibu nanti meneruskan kata yang saya sebutkan tadi sesuai dengan huruf akhirnya. Misalnya, saya menyebutkan nama-nama hewan misalnya. Gajah, kemudian berarti nanti Pak Urip melanjutkan harimau, karena belakangnya H tadi ya. Kemudian nanti Bu Barikul melanjutkan lagi, belakangnya U berarti apa begitu. U berarti misalnya unta. Nah, terus nanti Bu Tati melanjutkan lagi huruf A apa begitu. Ya, siap Bapak Ibu? Ya, kita mulai ya. Putus. Berarti nanti yang melanjutkan Putus nggak jelas lah. Berbicara, kemudian ya, nanti yang pertama Bu Barikul, kemudian Pak Urip, Bu Tati ya yang melanjutkan ya. Ya. Saya mulai dari cicak. Bu Barikul. Kerbau. Ya, Pak Kerbau. Urip. Putus ya. Kerbau, Pak Urip. Oh, tidak dengar suaranya ya. Oh, tidak dengar. Oh ya, Bu Tati aja, Bu Tati. Ya, udang. Udang. Gajah. Lanjut, Bu Barikul. Harimau. Bu Barikul. Ya, oh ya boleh Bu Tati. Lanjut lagi. Pak Urip masih belum dengar suaranya. Ya, lanjut lagi ya. Ya, lanjut lagi yang bisa mendengar. Tadi Bu Tati harimau ya, Bu. Ular. Ya. Lanjut. Bu Barikul tidak ada suaranya. Aduh, Bu. Ayo. Melanjutkan, Bu. Rusa. Ya. Anjing. Oh, berarti saya angsa. Oh ya, angsa. Ya, bagus. Angsa. Ya, cukup apa ya Bapak Ibu? Ice breaking-nya. Sekarang kita lanjut lagi.
ke proses refleksi ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu menjawab dua pertanyaan ya, nanti jawabannya salah satu mungkin bisa menyampaikan di sini ya. Bentar Bapak Ibu. Tuh, ini gimana? Enggak ya, kalau punya Nabil bisa nih ini masalah kayak kita punya ibu malah enggak itu. Padahal orang ibu loh. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, ini masih proses loading. Ya, harap dimaklumi ini memang ya. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berhamba pada anak. Nah, di sini pertanyaannya adalah seperti apa sih relevansi sebagai pendidik? Tidak, Bapak Ibu? Kelihatan ya soalnya ya. Terlihat, Bu. Ya. Oh, ya. Ya. Kemudian yang kedua, seperti apa sih contoh penerapan kata-kata ini yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya? Ya, 5 menit cukup ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Cukup, Bu. Ya, silahkan saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, sudah 5 menit ya Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Saya berikan kesempatan kepada satu orang untuk mewakili teman-teman yang lain untuk menyampaikan jawabannya. Oh ya, Bu Tati, silahkan. Relevansi kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berhamba pada anak, yaitu pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi dalam proses pembelajaran kita tidak boleh meratakan atau menyamakan kompetensi peserta didik satu dengan yang lainnya. Jadi dalam pembelajarannya harus kita bedakan. Itu, Bu. Ya, bagus sekali Ibu Tati. Ya, memang betul sekali.
pembelajaran itu kita tidak bisa menyamaratakan antara satu anak dengan yang lain ya. Karena masing-masing punya kecepatan belajar yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda, karakter yang berbeda ya. Jadi itu kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan, bahwa pendidikan yang memerdekakan itu harus berpusat pada anak ya, berpusat pada anak ya, di mana di situ kita harus memperhatikan semuanya, kemudian memperhatikan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tati, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan dari peserta didik kita. Jadi semuanya kita harus menghargai proses belajar mereka ya. Ada yang proses belajarnya cepat, ada yang mungkin lambat begitu ya. Tapi proses-proses itu harus kita hargai. Ya, itu saja ya yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini berarti untuk sesi hari ini sampai di sini dulu. Ya, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang kerangka kurikulum. Ya, itu dari saya. Sekian. Kemudian dipimpin berdoa dulu apa ya? Monggo Bapak Urip untuk memimpin doa lagi. Oh, Pak Uripnya sedang sibuk ya. Oh iya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini semoga bermanfaat. Ya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ibu.